Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Margianto, mahasiswa PPG Dalja UNY Angkatan 2 tahun 2021. Dengan ini mempersembahkan video pembelajaran materi kelas 9 Perkembangan Bioteknologi KD 3.7. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Oke, di masa pandemi ini ingat kita senantiasa menjaga prokes ya. Baiklah, saya cek jaringannya dulu. Bagaimana suara Pak Guru? Apakah terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Jaringannya bagus. Selanjutnya kita berdoa dulu, minta tolong ketua kelas Mas Yasir untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan kalian presensi dulu ya. Presensi di Google Form yang telah disediakan Pak Guru. Silakan kalian masuk ke WA Group, kemudian mengisi presensi. Saya kasih waktu 1 menit. Selanjutnya saya sampaikan aturan pembelajaran daring ya. Yang pertama, kalian harus fokus belajarnya, tidak boleh sambil main game atau membuka aplikasi yang lain. Yang kedua, belajar dengan sopan, tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kemudian yang ketiga, diharapkan siswa merespon apabila diminta, ya, sebagai bentuk keaktifan kalian. Itu aturannya. Pak Guru kasih motivasi pada kalian pada pembelajaran hari ini. Belajarlah dengan sebaik-baiknya ya. Apalagi pada kesempatan hari ini materinya sangat penting, yaitu bioteknologi ya. Kalian sangat membutuhkan materi ini ya, apabila nanti kalian menjadi seorang ahli bioteknologi ya. Contohnya apakah produk bioteknologi itu? Yaitu contohnya untuk sekarang ini adanya vaksin Sinovac ya, untuk pencegahan corona. Selanjutnya tujuan pembelajaran, minta tolong dibacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan pengamatan gambar dan video bioteknologi yang ditayangkan dalam Google Meet dan dipandu dengan AKBD 1, peserta didik dapat menjelaskan pengertian bioteknologi dengan benar. Jadi telah dibacakan tujuan pembelajaran oleh Mas Yasir ya. Jadi tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Ada argumentasinya ya. Karena dengan kompetensi yang kalian kuasai, yaitu kalian mampu menganalisa fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Itu adalah merupakan keterampilan yang sangat penting bagi seorang manusia. Sehingga dengan kemampuan menganalisa, kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kalian. Penilaian pada kegiatan belajar ini meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap yaitu keaktifan kalian nanti ketika diskusi. Pengetahuan ada pre-test dan post-test. Keterampilan yaitu penilaian saat pengamatan dan presentasi. Kita request dulu ya. Kita request dulu, silahkan diklik linknya di WA Group, yaitu link Kahoot untuk melakukan tes.
Oke, sudah masuk semua ya. Kita mulai tugas kita. Soal yang pertama. Contoh produk bioteknologi konvensional. Merah vaksin, kuning penisilin, biru tempe, hijau insulin. Silakan pilih salah satu. Ini 4 detik lagi. Selesai nomor 1. Kita lihat siapa yang benar. Nilai tertinggi Mas Anwarud. Kita lanjut. Soal kedua. Pertanyaannya, contoh produk bioteknologi modern. Pilihannya merah tempe, kuning kecap, biru vaksin corona, hijau tape. Detik lagi, silahkan dipilih. Oke, kita lihat hasilnya ya. Anwarul masih teratas, luar biasa. Kita lanjutkan. Share screen saya sudah kelihatan ya. Jadi saya jelaskan dulu garis besar kegiatan belajar kita pada hari ini, yaitu meliputi kegiatan pendahuluan, kemudian inti dan penutup. Pendahuluan ada apersepsi dan stimulus, ya, nanti ada video dan gambar yang perlu kalian amati. Setelah kalian mengamati video dan gambar, nanti tugasnya adalah kalian membuat satu pertanyaan atau memunculkan satu permasalahan. Kemudian kegiatan berikutnya pengumpulan data, yaitu melalui pengamatan di LKPD atau live worksheet. Selanjutnya menganalisis data dengan melakukan diskusi. Setelah selesai semua, ya, nanti diskusi dan pengamatannya di room kelompok ya. Kelompoknya sudah saya tentukan pada pertemuan sebelumnya. Dan setelah selesai berdiskusi kelompok dan pengamatan kelompok, kalian melakukan presentasi di ruang utama ini kembali dan nanti kita tarik kesimpulan. Kemudian kegiatan terakhir penutup meliputi kesimpulan, refleksi, post test, dan tindak lanjut. Itu garis besar pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang perhatikan, ini ada gambar ya, 2 gambar. Produk bioteknologi konvensional dan produk bioteknologi modern. Terlihat itu ya, ada gambar tape ketan dan vaksin Sinovac. Nah, setelah melihat gambar dan video ini videonya di bawahnya, nanti tugas kalian silahkan membuat satu pertanyaan yang nanti akan kita bahas bersama-sama pada kesempatan kali ini. Siap menyaksikan video ya? Siapa? Yang lainnya siap, ya, Mbak Chris? Chris, halo, dengar suara Pak Guru. Oke, kita lihat videonya. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan memberikan cara membuat tape singkong buat kalian semua. Jadi langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Pertama-tama kita kupas dulu kulit singkongnya seperti di video. Sambil menunggu singkongnya dingin, kita jemur dulu raginya di bawah sinar matahari. Kurang lebih 1 jaman cukup. Setelah singkongnya sudah dingin, kita hancurkan raginya. Saya menggunakan 1,5 ragi buat singkong sebanyak itu, atau bisa dikira-kira ya teman-teman. Assalamualaikum. Produk bioteknologi konvensional.
Indonesia kembali kedatangan vaksin COVID-19. Kali ini lebih dari 1,1 juta dosis vaksin buatan Oxford AstraZeneca tiba di Indonesia pada Senin 8 Maret 2021 melalui skema COVAX. Dan dia adalah Indra Rudiansyah, mahasiswa Indonesia yang ikut terjun dalam penelitian pengembangan vaksin AstraZeneca. Untuk itu, kita tanya lebih lanjut dengan Mas Indra mengenai vaksin COVID-19 AstraZeneca ini. Mas Indra, untuk teknologi dari vaksin AstraZeneca ini sebenarnya seperti apa? Apakah sama dengan Sinovac atau seperti apa? Coba saya ambil lagi. Jadi sebenarnya teknologinya itu sangat berbeda, Mbak. Kalau tadi saya bilang kalau si Sinovac itu dia menggunakan virus SARS-CoV-2-nya secara utuh. Jadi seperti ini. Jadi si virusnya itu benar-benar mereka kultur di dalam laboratorium, diperbanyak. Terus si virusnya itu dinonaktifkan. Oke, silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Saya catat di sini. Saya mau bertanya, Pak. Ya, apa Mas Yasir? Apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Ada yang lain? Saya Pak Fit. Ya, Saya Pak Mbak Fitri mau bertanya. Mbak Fitri, silakan apa pertanyaanmu, Mbak Fitri. Apa peranan bioteknologi konvensional? Luar biasa, itu banyak pertanyaan yang muncul ya. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan ini tidak langsung kita jawab ya, karena nanti akan terjawab dengan kalian melakukan kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Baiklah, kegiatan selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi kegiatannya nanti kalian pengamatan dan diskusi yang dipandu LKPD Live Worksheet ya. Linknya sudah saya kirim di WA Group. Silahkan nanti kalian berdiskusi dan melakukan pengamatan. Silahkan ketua kelompoknya bisa memimpin diskusi tersebut. Sebelum diskusi mungkin ada pertanyaan? Jelas ya? Tidak, Pak. Ya, jadi kalian keluar dari ruang utama, masuk ke ruang kelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Linknya sudah ada di WA Group. Mengucapkan selamat berdiskusi dan melakukan pengamatan. Ingat, akan ada penilaian sikap dan keterampilan berdiskusi dan melakukan pengamatan dengan sebaik-baiknya. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, yang semangat ya diskusinya. Sebelum memulai diskusi, marilah kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah, kita akan diamati videonya dulu. Setelah itu baru mengisi tabel ya. Selamat melanjutkan pengamatan dan diskusinya. Silahkan Mas Yasir bisa dipimpin nanti ya. Silahkan diamati dulu videonya, memang nggak ada suaranya, tapi informasinya sangat penting nanti untuk diskusi kalian.
Kedua, agar-agar. Saya ingin menjawab. Agar-agar termasuk non-bioteknologi. Mikroorganisme. Dari pengalaman saya memasak, mikroorganisme dari agar-agar tidak melibatkan mikroorganisme. 4. Nata de coco. Nata de coco merupakan bahan konvensional. Mikroorganisme. Dari video yang saya lihat, mikroorganisme dari nata de coco merupakan Acetobacter psilynum. Kita lanjut ke pertanyaan dan diskusi. Apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Ada yang tahu? Saya mau menjawab. Enggak. Sesuai dengan tabel yang kita bahas, maka menurut saya, bioteknologi adalah ilmu dan teknologi terapan yang dimanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Bagaimana? Setuju atau tidak? Oke, setuju. Kita tulis saja ya. Lanjut. Nomor 3. Apakah perbedaan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern? Ada yang tahu? Yuk, yang lain usul yuk. Yuk, yang lain usul. Siapa yang tahu? Memberi saran usul silakan. Menurut saya, bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme, sedangkan bioteknologi modern memanfaatkan bagian dari mikroorganisme. Setuju atau tidak? Setuju. Sampai di sini diskusinya, apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terus masuk lagi di ruang utama ya. Jangan lupa klik link ruang utama, nanti masih ada kegiatan presentasi dan lain-lain. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan presentasi. Silakan disiapkan ya perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusinya. Kita mulai dari kelompok yang pertama, yaitu kelompok TAP. Saya persilahkan. Jangan lupa yang semangat, yang komunikatif, ya biar nilainya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok TAPE ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kelompok, Desir, Ridwan, Karisma, dan Alvina. Dalam tabel, kita sudah berdiskusi bahwa keju termasuk kelompok bioteknologi konvensional yang menggunakan mikroorganisme Lactobacillus casei. Kedua, agar-agar termasuk kelompok non-bioteknologi yang tidak menggunakan mikroorganisme. Keenam, tape ketan termasuk kelompok bioteknologi konvensional yang menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Lanjut ke pertanyaan dan diskusi. Apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Menurut hasil diskusi kami, bioteknologi adalah ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nomor 3, apakah perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern? Kami sudah setuju bahwa bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme dan menggunakan teknik sederhana, sedangkan bioteknologi modern memanfaatkan bagian dari mikroorganisme dan melibatkan teknik modern. Berdasarkan kegiatan diskusi dan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa bioteknologi adalah ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup
untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sekian presentasi dari kelompok TAPE. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, dari kelompok TAPE telah mempresentasikan hasil diskusi dan pengamatannya. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok TAPE. Biasa ya, sudah cakap di dalam berpresentasi. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, kita tanya jawab dulu, ataupun mungkin ada saran usul, saya persilahkan. Tanda. Saya Valentin mau berpendapat, Pak. Oke, Mbak Valentin, silakan. Saya tidak setuju tadi disampaikan bioteknologi modern hanya memanfaatkan bagian dari mikroorganisme. Alasannya dari video pendahuluan disampaikan bahwa vaksin Sinovac berasal dari virus yang utuh. Oh iya, bagus sekali ya apa yang disampaikan Mbak Valentin, masukannya bahwasanya pada pendahuluan tadi ada apa itu video persepsi berupa cara memproduksi vaksin ya, yaitu vaksin Sinovac. Ternyata berbeda dengan vaksin Astra. Vaksin Sinovac itu menggunakan virus yang utuh. Kalau Astra menggunakan proteinnya saja. Jadi kalau tadi disampaikan oleh kelompok TAPE bahwa modern itu hanya diambil bagian tubuhnya saja, itu benar ya. Tapi lebih benar lagi apa yang disampaikan Mbak Valentin dari melengkapi. Bagus sekali ya, luar biasa ini pendapatnya. Ada lagi enggak ini yang mau ngasih saran usul lagi atau bertanya? Saya punya pendapat, Pak. Siapa ini? Yasir ya, silakan Mas Yasir. Menurut saya, teknologi konvensional lebih tepat bukan melibatkan fermentasi, tapi lebih umum yaitu melibatkan teknologi sederhana. Itu Pak menurut saya. Ya, ini pendapat dari Mas Yasir memberi masukan juga ya, bukan bertanya tapi memberi masukan terkait dengan bioteknologi konvensional. Tadi kelompok Sinovac menyampaikan yaitu ciri bioteknologi konvensional yang pertama menggunakan mikroorganisme utuh, kemudian yang kedua melibatkan proses fermentasi. Nah, Mas Yasir tadi memberikan saran agar lebih universal atau lebih umum, jadi istilahnya untuk bioteknologi konvensional melibatkan teknologi sederhana. Jadi ini menguatkan ya, jadi tidak berarti pendapat dari kelompok apa tadi Sinovac itu salah, bukan, tapi menguatkan atau melengkapi. Jadi pada bioteknologi konvensional itu melibatkan teknologi sederhana ya, yaitu berupa fermentasi. Untuk selanjutnya, untuk penguatan materi ya, jadi biar pemahaman kalian semakin lengkap, maka silahkan disimak video penguatan materi berikut ini. Kali ini kita akan membahas mengenai bioteknologi dan perkembangannya. Banyak teknologi yang dikembangkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan makhluk hidup. Misalnya dengan memanfaatkan bakteri dan jamur. Tahukah kamu sebenarnya apakah bioteknologi itu? Bioteknologi berasal dari kata bio, yang artinya makhluk hidup, dan teknologi, yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa, sehingga dapat mensejahterakan manusia.
anak-anak sudah selesai ya videonya. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan bersama ya. Kalau di kelompok tadi sudah menyimpulkan dan saya mengamati hampir sama ya kesimpulannya, walaupun dengan kalimat yang berbeda, tapi prinsipnya sama. Mari kita simpulkan bersama-sama. Mungkin ada yang mau menyampaikan kesimpulan agar disetujui teman-temannya. Kalau nggak setuju nanti silakan ya, bisa menyanggah atau memberi saran usul. Ya, Pak. Kesimpulan, bioteknologi adalah penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk, sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme utuh, melibatkan proses fermentasi atau teknologi sederhana. Bioteknologi modern menggunakan mikroorganisme utuh atau tidak utuh, menggunakan teknologi modern. Oke, bagus sekali. Selanjutnya anak-anak, kita cek ketertarikan tujuan. Tadi di awal telah dibacakan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama adalah menjelaskan pengertian bioteknologi dengan benar. Sudah belum ini? Halo? Sudah, Pak. Sudah, tadi sudah disampaikan Mbak Valentin. Yang kedua, menganalisis bioteknologi konvensional dan modern. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Kemudian peranan bioteknologi konvensional dalam kehidupan manusia. Kira-kira sudah belum? Pak. Sudah ya? Sudah. Selanjutnya kita refleksi dari kegiatan belajar kita. Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Apakah sedih sekali, sedih, senang, atau senang sekali? ABCD, bisa dilihat gambarnya ya. Senang sekali, Pak. Oh, senang sekali yang D. Sama yang lainnya ya. Selanjutnya, kalian sudah paham belum materi bioteknologi tadi? Atau ada pertanyaan dulu? Paham? Paham, Pak. Paham. Paham itu 3 dan 4. Kalau tidak, 3 sudah memahami. Kalau 4 sangat memahami. Kira-kira yang mana ya kamu ya? Sudah memahami. Sudah memahami. Ada yang sangat memahami. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita uji pemahaman kalian dengan post test ya. Ya kan waktunya masih ada 2 menit untuk mengerjakan. Baiklah. Saya share screen dulu hasil kalian. Oke, ini sudah masuk nilai-nilai kalian hari ini ya. Nilainya oke, luar biasa, sudah bagus ya. Berarti kalian sudah menguasai materi yang kita sampaikan. Selanjutnya anak-anak, rencana tindak lanjut silakan nanti pelajari materi berikutnya ya, untuk pertemuan berikutnya yaitu bioteknologi modern. Selesai, alhamdulillah kegiatan belajar kita sudah selesai. Mari kita tutup bersama dengan membaca atau dengan berdoa ya, baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih anak-anak, sudah begitu kegiatan belajar Pak Guru pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.